Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Arisandi dengan NIM 210301500045 dari kelas PJKRE. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 3 yang berjudul Perkembangan Motorik Suatu Kajian. A. Studi perkembangan motorik. Studi mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia telah lama menarik perhatian para pakar dalam bidang psikologi dan pendidikan. Pengetahuan mengenai proses perkembangan merupakan inti daripada pendidikan. Tanpa pengetahuan tentang aspek-aspek perkembangan perilaku manusia, guru pelatih hanya dapat menduga jenis teknik dan intervensi apa saja yang akan digunakan dalam mengembangkan keterampilan. Walaupun sejumlah studi telah dilakukan berkaitan dengan aspek-aspek perkembangan perilaku motorik, namun masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan studi mengenai proses perkembangan kognitif dan efektif. Studi perkembangan motorik dipelajari sebagai lintas bidang dari fisiologi latihan, biomekanik, perilaku motorik, dan kontrol motorik. Tahun 1970, banyak riset dilakukan berkaitan dengan perkembangan motorik dan sejak itu, studi ini menjadi bidang yang diminati para peneliti dalam bidang pendidikan jasmani dan psikologi. Studi perkembangan motorik adalah deskripsi dan penjelasan tentang perubahan perilaku motorik sepanjang hidup manusia, yaitu perubahan perilaku gerak setiap kelompok usia berdasarkan identifikasi sifat perkembangannya dari sudut pandang biologis. Perkembangan sel yang membentuk organ-organ tubuh manusia. Studi perkembangan motorik merupakan pengetahuan tentang pertumbuhan fisik dan perubahan fisiologis sehubungan dengan aktivitas gerak tubuh. 1. Studi mengenai proses perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses yang berlangsung terus-menerus, berawal pada konsepsi dan berakhir pada kematian. Perkembangan mencakup semua aspek perilaku manusia, karena itu hanya dapat dipisahkan secara artifisial ke dalam domain-domain kategori atau periode usia. Pengakuan terhadap konsep perkembangan di Vespan yang semakin luas mendorong para peneliti melakukan studi tentang keterampilan atlet. Menunjukkan rentang perkiraan waktu saat mana perilaku-perilaku tertentu menonjol. Perkiraan yang berlebihan pada periode waktu ini akan mengurangi makna tentang konstitusi, spesifikasi, dan individualis daripada proses perkembangan. Yang kedua, sejarah. Usaha-usaha awal dalam studi perkembangan motorik anak-anak telah dimulai sejak tahun 1930-an oleh Bailey 1935, Diesel dan Topskon 1934, MC Grow 1935, dan Shirley 1931, terdorong oleh perhatian mereka terhadap hubungan proses kematangan dan belajar pada perkembangan kognitif. Berlatih yang matang, mereka sampai pada kesimpulan walaupun kecepatan anak mencapai kemampuan gerak agak berbeda. Hasil studi menunjukkan bahwa memperoleh kemampuan bergerak bersifat universal dan seragam. 3. Metode. Terdapat 2 cara utama penelitian perkembangan motorik, yaitu studi longitudinal dan studi cross-seksional. Oleh karena itu, studi perkembangan motorik meliputi studi mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam perilaku motorik. Maka metode longitudinal merupakan metode ideal. Maksud longitudinal adalah cara menyelidiki dalam yang lama. Sebagai ilustrasi, seseorang dalam metode biasanya diselidiki beberapa aspek perilaku 1-2 yang selama beberapa misalnya 5 hingga tahun. Studi perkembangan Votage anak-anak, keterampilan dasar merupakan contoh longitudinal tentang perkembangan gerakan. Klasifikasi usia perkembangan. Klasifikasi tahap-tahap perkembangan dapat dilakukan dengan berbagai cara metode. Yang paling populer namun cukup akurat adalah klasifikasi berdasarkan usia kronologis. Usia kronologis merupakan usia seseorang dalam bulan dan atau tahun, mungkin merupakan teknik yang paling populer karena penggunaannya yang universal dan secara konstan mewakili bagi semua orang dapat mengetahui tanggal kelahiran. Usia yang mempunyai hubungan secara kasar dengan usia kronologis yang dapat ditentukan melalui pengukuran usia morfologis, usia skelet, usia dental, dan usia seksual. Studi perkembangan motorik hendaknya ditinjau dari perspektif manusia secara utuh, meliputi berbagai aspek. Berbagai aspek biologi dan lingkungan mencakup perilaku kognitif dan efektif yang berdampak pada perkembangan motorik. Ditinjau dari berbagai periode usia perkembangan. Klasifikasi tahap perkembangan dapat dilakukan dalam berbagai cara, yaitu
berdasarkan usia kronologis, usia biologis, meliputi usia morfologis, usia skeletal, usia dental, dan usia seksual. Pengukuran usia emosional, usia mental, usia konsep diri, dan usia persepsual. Sekian penjelasan dari saya tentang perkembangan motorik suatu kajian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.